Oke anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Sehat? Sehat Bu. Yang tidak masuk siapa? Malah Bu. Oh iya. Sudah hanya satu? Sudah. Yang nggak sakit? Iya. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa. Baik, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Pada hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat cahaya. Sebelum itu, Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya berdasarkan hasil pengamatan atau percobaan. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sifat-sifat cahaya pada suatu peristiwa. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menentukan sifat-sifat cahaya pada suatu peristiwa. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat mengerjakan LKPD dari pengamatan pada peristiwa sederhana untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Oke, sebelumnya mari kita menyanyikan dulu lagu nasional Garuda Pancasila untuk menaikkan semangat kita pada pagi hari ini. Silakan yang mau memimpin. Dewi. Teman-teman bisa berdiri ya. Ya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat dari makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sudah siap belajar semuanya ya? Sudah. Silakan keluarkan buku tulis dan alat tulisnya untuk belajar pada pagi hari ini. Oke, sebelum memasuki materi, Ibu mau tanya nih, kalian pernah berdiri di bawah lampu atau di bawah matahari di luar ruangan? Pernah. Pasti kalian melihat ada bayangan atau bayang-bayang. Kira-kira menurut kalian kenapa bayang-bayang itu bisa terbentuk? Adanya cahaya dari sinar matahari atau lampu. Nah, untuk itu dari peristiwa contoh cahaya tadi, hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat cahaya. Kira-kira apa ya sifat-sifat cahaya itu? Sebelum itu, mari kita kerjakan soal tes diagnostik dulu untuk mengukur seberapa pemahaman kalian mengenai sifat-sifat cahaya sebelum kita belajar pada hari ini. Silahkan, lainnya sudah Ibu kirimkan di grup WA, silahkan diakses dan dikerjakan. Oke, tadi sudah mengajarkan pretextnya, bisa dilihat, Ibu bisa menyimpulkan kalau kalian sudah ada yang Oke, kita sudah mengerjakan pretest semuanya ya. Bisa Ibu simpulkan kalau kalian sudah ada yang memahami tentang sifat-sifat cahaya ini, ada yang belum. Jadi untuk itu, mari kita belajar tentang sifat-sifat cahaya ini bersama-sama. Ibu ada sebuah botol yang di
Dewi silakan. Nah, dari benda-benda ini apa yang Dewi bisa lihat dan simpulkan? Dan lihat di depan seperti ini, sempit yang ada di dalam benih ini terlihat patah, Bu. Ya. Yang di atas benihnya agak kuning, yang bawahnya sampingnya. Ya, jadi di dalam air sumpitnya terlihat terkesan seperti patah ya. Oke, bisa ditutup. Terima kasih Dewi. Nah, hal ini kira-kira kenapa hal ini bisa terjadi? Karena adanya namanya pembiasan cahaya. Jadi cahaya ini dibiaskan masuk ke dalam air, akhirnya sumpit di dalamnya terlihat seperti patah. Untuk penjelasan lebih lengkapnya akan Ibu perlihatkan sebuah video agar kalian bisa memahami lebih lanjut. Nah, bisa kalian saksikan video ini. Nah, di video kali ini saya akan melakukan percobaan untuk peristiwa pembelokan arah hambatan. Pembiasaan cahaya. Sebelumnya, apa sih pembiasaan itu? Pembiasaan adalah peristiwa pembelokan arah hambatan cahaya yang berbeda. Nah, sekarang kita coba versi yang dimasukkan ke dalam air. Itu merupakan cahaya dari udara yang masuk ke dalam air. Mari kita simak videonya. Pensil di dalam air, jika melihat dari luar, terlihat lebih besar, terkesan patah, dan tidak menyambung dengan hasilnya. Hal ini disebabkan pada saat cahaya bergerak dari udara ke air, cahaya akan merambat dari medium yang kurang rapat atau udara ke medium yang lebih rapat atau air. Nah, air ini memiliki indeks gas yang lebih besar dari udara, sehingga arah belok cahaya dari medium batas dua medium juga besar. Oleh karena itu, cahaya akan dibiaskan atau dibelokkan dengan garis bawah. Nah, peristiwa itulah yang disebut dengan pembiasan cahaya. Mudah sekali kan percobaan kali ini? Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video yang bermanfaat. Nah, dari video tadi kita bisa menyimpulkan ya bahwa cahaya itu dapat membiaskan benda yang masuk ke dalam air ini. Nantinya cahaya merambat dari medium yang kurang rapat yaitu udara dan masuk ke dalam medium yang lebih rapat yaitu air. Akhirnya akan sumpit yang terlihat akan terkesan patah. Nah, setelah kalian memahami mengenai salah satu contoh sifat cahaya yaitu cahaya dapat dibiaskan, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video tentang sifat-sifat cahaya yang lain. Dapat diperhatikan ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Selamat tugas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, jadi dari video tadi yang bisa kita simpulkan, ada berapa sifat-sifat cahaya yang bisa kita sebutkan? Yang pertama, cahaya dapat mengandung
Masih ingat ya nama-nama yang sudah Ibu bagi kemarin? Silakan kalian dibagi menjadi 4 kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Silakan berpasangan. Kalau sudah, Ibu akan membagikan satu LKPD per kelompok. Kelompok 1 kalian akan mengamati sebuah gambar mengenai salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya merambat lurus. Kemudian untuk kelompok 2 kalian akan mengamati sebuah video mengenai salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya menembus benda bening. Kemudian untuk kelompok 3 kalian akan mengamati sebuah gambar juga mengenai cahaya dapat dipantulkan. Dan kelompok 4 kalian akan mengamati sebuah benda konkret mengenai pembiasan cahaya. Oke, untuk kelompok 3 kelompok 2 dan 4 kelompok 4 dan 2 jadi kelompok 2 itu kelompok 2 dan 4. Oke, untuk kelompok 2 silakan kalian mengamati benda konkret. Kemudian untuk kelompok 4 silakan kalian mengamati video yang ada di depan. Dan kelompok 1 dan 3 silakan mengamati gambar yang sudah Ibu sediakan. Oke, untuk pengamatannya 20 menit apakah cukup? Oke, Ibu tunggu sampai 20 menit lagi. Ibu harap kalian sudah selesai, kemudian bisa mempresentasikan hasilnya di depan kelas ya. Oke, silakan dikerjakan. Jangan lupa namanya ditulis ya. Oke, sudah semuanya, semua kelompok sudah siap untuk presentasi? Kalau sudah, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil percobaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang gambar kerja yang sudah kami kerjakan bersama, yaitu pembuktian cahaya merambat lurus. Di sini sudah ada gambar yang sudah disediakan, yaitu ada gambar seorang anak yang mengamati lilin menggunakan kertas yang ada lubangnya. Nah, berdasarkan pengamatan kami, hal tersebut dapat membuktikan bahwa cahaya merambat lurus, yaitu dari lubang kertas pertama sampai lubang ke kertas terakhir. Nah, kesimpulannya yaitu cahaya dapat merambat lurus. Ya, dari kami. Dari kelompok lain apakah ingin menyampaikan pendapatnya? Silakan untuk kelompok selanjutnya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, jadi untuk langkah hari tadi kami mengamati percobaan menggunakan cahaya matahari atau cahaya senter kepada yang disenterkan ke gelas yang warna kuning. Hasilnya Cahaya senter akan menembus gelas bening sehingga terlihat pada tembok yang berwarna putih. sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Bu. Baik. Kemudian Ibu akan menyimpulkan bersama-sama mengenai apa saja sih yang kita pelajari pada hari ini. Kita hari ini sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya ada berapa? Yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Yang kedua cahaya dapat Menggantungkan. Yang ketiga cahaya dapat Dibiaskan. dibiaskan. Yang keempat Menembus benda menembus benda bening. Yang kelima Cahaya dapat dipandang. sudah. Apa lagi? Membentuk bayangan apabila Dihalangi. Ya, dan yang terakhir Kebaikan. ya. Oke, jadi semuanya sudah paham ya tentang materi pada hari ini. Sudah. Kalau sudah, mari kita mengerjakan post test untuk melihat bagaimana peningkatan pemahaman kalian dari awal hingga akhir pembelajaran pada hari ini. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan bahwa cahaya putih dapat diuraikan. diuraikan. Kita lihat. Tuh. Yang kedua, perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, pensil dalam gelas air tampak bengkok. Yang kedua, dasar kolam tampak bengkok. Yang ketiga, bentuknya pelangi. Dan yang keempat, terjadi peristiwa fata morgana. Hal ini menunjukkan peristiwa terjadi pembiasan cahaya adalah lihat. Ini tuh kayak Berapa? Ayo. Tiga. Ayo, siapa yang menjawab benar? Tidak ada. Ya ada. Di sini ada cahaya dihasilkan oleh lampu santer. Kayaknya dapat menerangi bagian ruang yang ada lurus di depannya saja. Peristiwa tersebut adalah bukti sifat cahaya Merambat lurus. benar semua ya. Kemudian di bawah ini ada benda di sekitar kita yang dapat ditembus cahaya. Tiga dan empat. Ya betul. Soal terakhir. Sinar matahari dapat masuk ke ruangan melalui suatu lubang. Hal itu menandakan bahwa cahaya Betul. Siapa yang betul semua jawabannya? Ada. Oke. Tidak apa-apa. Betul semua? Ya. Oke, gimana pembelajaran pada hari ini? Apakah menyenangkan? Adakah yang belum dipahami dan ingin ditanyakan? Untuk saat ini sudah paham semuanya ya? Kalau sudah, sebelum kita tutup pembelajaran, silakan kalian nanti di rumah jangan lupa membaca buku materi yang ada di buku siswa mengenai magnet. Minggu depan Ibu akan memberikan soal prioritas lagi mengenai magnet. Untuk itu Ibu harap kalian belajar semuanya ya. Ya, Bu. Oke, sebelum kita menutup silakan